Sialan kamu, jika kamu memberitahuku siapa kamu, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Raungan kemarahan bergema di seluruh dunia. Saat berikutnya, pilar formasi ruang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba hancur, kekuatan dimensi tinggi dengan cepat menghilang, dan seluruh dunia bawah tiba-tiba kembali tenang. Hah! Semua orang mendongak kaget. Banyak dari mereka yang lemah dan penuh bekas luka, hampir tidak ada bagian tubuh mereka yang utuh. Saya benar-benar membiarkan Kaisar Ningsang melarikan diri. Di sisi lain, Kaisar Netherworld, Kaisar Yan dari Istana ke-10 dan yang lainnya semua merasakan kehampaan yang menenangkan dengan jantung berdebar, dan ada sedikit ketakutan di hati mereka. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa Kaisar Ming Lima Gunung berkolusi dengan Jurang Neraka, dan bahwa Jurang Neraka berperan sebagai di belakang panggung. Kaisar Mingzang sebenarnya memiliki kekuatan pendukung yang begitu kuat. Jika bukan karena Kaisar Kuno Senior, seluruh dunia bawah akan melakukannya telah mengalami bencana besar. Hal yang paling menakutkan adalah Kaisar Kuno para dewa kuno begitu kuat sehingga dia tidak mampu membunuh Kaisar Mingzang, sebaliknya. Sisa jiwanya meninggalkan dunia bawah hidup-hidup dan melarikan diri. Meskipun dia kehilangan tubuh ilahi dan sejumlah besar asal-usul jiwa ilahi, kekuatan Kaisar Mingzang pasti sangat berkurang melarikan diri di depan Kaisar Kuno. Hal ini membuat mata semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedip ketika mereka melihat Kaisar Kuno. Tampaknya Kaisar Kuno ini tidak sekuat yang dibayangkan. Namun, tidak ada tanda-tanda kekecewaan di wajah Kaisar Kuno. Sebaliknya, matanya berkedip dan dia tersenyum, menarik aura itu. Haha, orang-orang tua di lautan alam semesta itu benar-benar tidak mengecewakanku. Wen setelah mengatakan itu, Qin Chen segera melihat ke arah Kaisar Kuno dan berkata dengan suara yang dalam, Kaisar Kuno Senior, siapa itu sebelumnya? Saya tidak mengenal Anda. Apakah kamu tidak tahu? Qin Chen tertegun, tetapi saat berikutnya, matanya tiba-tiba berkedip. Kaisar Kuno Senior, apakah kamu sengaja membiarkan Kaisar Mingzang pergi sebelumnya? Ketika dia mengatakan ini, mata Qin Chen tiba-tiba terungkap kilatan cahaya, dan seketika ada perasaan pencerahan. Para junior masih bertanya-tanya mengapa Kaisar Kuno Senior memberi kita Kaisar Mingzang untuk dibunuh. Lagi pula, dengan kekuatan kita, masih membutuhkan banyak waktu untuk membunuh Kaisar Mingzang. Tetapi jika Kaisar Kuno Senior mengambil tindakan, itu harus ditekan dengan menjentikkan jari. Sekarang tampaknya Kaisar Kuno Senior melakukan ini dengan sengaja dan membiarkan Kaisar Mingzang pergi. Gumam Qin Chen, matanya bersinar saat dia berbicara. Semua orang bingung setelah mendengar ini. Kaisar Mingzang sengaja dilepaskan oleh Kaisar Kuno. Oh, mengapa kamu mengatakan itu? Kaisar Kuno tidak bisa menahan senyum dan menoleh untuk melihat ke arah Qin Chen. Qin Chen juga tertawa, junior ini dapat menebaknya. Hahaha, ini hanya tebakan lagi. Lalu tebak, mengapa Kaisar ini melakukan ini? Qin Chen merenung sejenak dan berkata sambil berpikir, jika junior ini menebak dengan benar, Senior Gudi, kamu pasti ingin mengambil risiko dan menangkap ikan besar. Hahaha. Gudi tertawa terbahak-bahak, tawanya hangat, itu bergetar seperti guntur. Seperti yang diharapkan dari keturunan orang itu, aku mengagumi pikiran indah ini. Jika aku cerdik sepertimu saat itu, aku khawatir aku tidak akan jatuh ke titik ini. Kaisar Kuno menghela nafas dengan emosi, tapi kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, itu tidak benar. Jika saya tidak bodoh saat itu, saya tidak akan bertemu orang itu, apalagi di penjara di alam semesta asli, dan saya mungkin tidak akan mencapai apa saya punya sekarang. Celakalah bagimu, berkah didasarkan pada berkah dan bencana yang tersembunyi. Kadang-kadang itu merupakan kesimpulan pada saat itu, tetapi di masa depan, itu mungkin merupakan kesimpulan yang lain siklus bulan, bagaimana beberapa hal bisa dijelaskan dengan jelas. Bagaimana Anda bisa membedakannya dengan jelas? Kaisar Kuno menghela nafas dan berbicara,
Suaranya seolah-olah dia telah melalui perubahan hidup dan mengalami segala sesuatu di dunia. Apakah orang yang datang sebelum laut kosmik itu adalah manusia? Tentu saja. Kaisar kuno mendengus dingin, matanya dingin, dan dia berkata dengan suara dingin, "Kalau tidak, menurutmu mengapa aku memimpin klan dewa kuno untuk berperang melawan laut kosmik?" Ini, gelombang energi tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Niat membunuh yang mengerikan melanda, menyebabkan banyak orang kuat di dunia bawah sekitarnya membeku dalam sekejap, dan mereka semua gemetar. Semua orang memandang Kaisar kuno dengan kaget. Kaisar kuno berkata dengan mata dingin, "Kekuatan-kekuatan di laut kosmik telah lama rusak. Mereka telah menduduki semua sumber daya laut kosmik dan memperbudak ras yang tak terhitung jumlahnya di laut kosmik sebagai budak. Sekarang semua kekuatan dan ras di laut kosmik laut adalah mereka hanyalah juru bicara mereka. Mereka sombong dan menganggap diri mereka dewa. Mereka memperlakukan kelompok etnis yang tak terhitung jumlahnya di laut semesta sebagai alat dan budak untuk mengumpulkan sumber daya. Selama pertempuran di Abyss, jika semua ras di laut semesta kita bekerja sama, bagaimana ini bisa terjadi? Tragisnya, banyak sekali korban jiwa. Apakah itu semua disebabkan oleh keegoisan mereka?" Kaisar kuno berkata dengan bangga. Surat wasiat itu membubung ke langit. Semua orang terdiam setelah mendengar ini. Qin Chen juga terkejut. Orang-orang tingkat tinggi di lautan alam semesta sebenarnya seperti ini. Namun ketika saya memikirkannya, saya tiba-tiba menyadari bahwa hal semacam ini terjadi di mana saja, di setiap antarmuka, di setiap benua, dan di setiap sejarah. Secara lahiriah, dia selalu penakut, namun secara batiniah, dia selalu menyerang dengan keras. Dia tidak pandai dalam hal itu, tapi dia ahli dalam pertarungan internal. Kelompok etnis dan ras yang tak terhitung jumlahnya secara bertahap menurun karena hal ini. Tapi Kaisar kuno senior, dengan kultivasimu saat itu, sepertinya tidak ada peluang untuk menang melawan mereka. Qin Chen mengerutkan kening dan berkata, "Atau, apakah kamu tidak tahu keberadaan orang-orang itu? Anda tahu sesuatu." Kaisar kuno mencibir dan berkata, "Ini adalah kemunafikan orang-orang itu. Mereka jelas menginginkan keuntungan dan secara sembrono mengendalikan hidup dan mati orang lain, tetapi mereka harus berpura-pura menyendiri dan sangat adil. Mengatakan bahwa mereka tidak akan ikut campur dalam pergulatan laut alam semesta. Ini konyol. Kultivasi saya saat itu paling banyak berada di level Kaisar Mingzang, tetapi klan dewa kuno saya, bekerja sama, berjuang begitu keras di alam semesta sehingga saya hampir menjungkir balikkan mereka. Jatuh, aku tidak tahan lagi." Kaisar kuno melirik ke arah Qin Chen dan berkata, "Jika bukan karena kamu, bukan karena orang yang mengambil tindakan untuk menyelamatkanku, aku khawatir aku akan mati lebih cepat. Jiwanya hilang, aku hanya kasihan pada saudara-saudaraku." Mendengarkan narasi Kaisar kuno, Qin Chen dan yang lainnya terdiam. Meskipun Kaisar kuno hanya mengucapkan beberapa patah kata, dia dapat mendengar dari sana bagaimana dia berada di lautan alam semesta. Setiap orang yang mendengarkan juga bersemangat. Mungkin ini adalah hidup yang bahagia. Kaisar Mingzang, sebenarnya saya menebak ada orang di belakangnya, tetapi orang-orang itu suka bersembunyi di kegelapan, menyembunyikan wajah mereka, dan demi kepentingan mereka sendiri. Mereka bahkan mengkhianati kelompok etnis, mengkhianati laut kosmik, dan diam-diam berkolusi dengan dunia bawah dan jurang maut. Tetapi mereka sangat berhati-hati dan berhati-hati dalam tindakan mereka, dan mereka tidak mau mengungkapkan identitas mereka sama sekali. Sama seperti orang sebelumnya yang jelas-jelas telah mengambil tindakan tetapi bersikeras menyembunyikan identitasnya. Identitas. Kaisar kuno mencibir dan berkata, "Saya sengaja memintanya untuk mengambil sisa jiwa Kaisar Mingzang, hanya untuk mempersiapkan keberadaan orang-orang itu melalui Kaisar Mingzang di masa depan, dan dengan mengupas kepompongnya. Kita dapat menggali sepenuhnya kanker lautan kosmik ini." Kaisar kuno berkata dengan dominan, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh, seperti dewa atau iblis.
Mendengar ini, Qin Chen dan yang lainnya dipenuhi dengan kegembiraan. Tetapi jiwa Kaisar Mingzang telah melarikan diri dengan selamat sekarang. Jika seseorang hanya perlu mengekstraksi jiwanya, bukankah seniornya akan terungkap? Dan berita tentang dunia bawah akan diketahui olehnya. Pada saat ini, Molly tiba-tiba berkata dengan ragu. Hahaha, Kaisar kuno tersenyum. Dia melirik ke arah Molly dan berkata sambil tersenyum, bagaimana tata letak Kaisar ini bisa begitu penuh celah. Sisa jiwa Kaisar Mingzang melarikan diri, tetapi sisa jiwa ada di dalam jiwaku. Di bawah niat membunuh dengan pedang, kenangan telah lama tersebar, dan dengan hancurnya sumber sungai mayat hidup. Banyak kenangan tentang tempat ini oleh Kaisar Mingzang mungkin tidak lagi dapat dipulihkan. Kaisar kuno terkekeh dan berkata, orang itu hanya mencari jiwa. Aku khawatir aku hanya dapat menemukan beberapa hal yang tidak berguna. Sial, 6 yang tua ini. Qin Chen dan yang lainnya semuanya tercengang. Pantas saja Kaisar kuno tidak takut jiwa pihak lain melarikan diri. Molly bertanya dengan ragu, tetapi jika demikian, apakah orang itu akan langsung membunuh atau melahap Kaisar Mingzang? Senior ingin mengandalkan Kaisar Mingzang untuk menemukan tujuan pihak lain, tapi saya khawatir dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Kaisar kuno terkekeh dan berkata, tentu saja tidak. Kaisar Mingzang juga merupakan kaisar dewa setengah langkah dunia bawah. Terutama asal mula jalur jiwa dunia bawah merupakan pelengkap yang hebat bagi manusia di lautan alam semesta, jadi orang-orang ini tidak akan pernah melupakan dunia bawah. Tidak peduli apa, jika mereka masih merindukan dunia bawah, mereka pasti akan mempertahankan Kaisar Mingzang, dan mereka juga akan menemukan cara untuk memulihkan budidayanya. Dan bahkan menemukan cara untuk membiarkan dia memasuki dunia bawah. Kaisar Dewa. Kaisar kuno mencibir, berkata, karena hanya Kaisar Mingzang di alam Kaisar Dewa yang memiliki nilai yang cukup bagi mereka. Baik itu digunakan untuk mengendalikan dunia bawah atau untuk melahap sumber Taoisme, itu benar suplemen yang bagus. Mendengar kata-kata Kaisar kuno, semua orang merasa ngeri. Jika ini benar, maka orang-orang ini agak terlalu jahat. Mereka membesarkan seorang pria khusus untuk melahap mereka nanti. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Kaisar Mingzang mungkin juga mengetahui nasibnya sendiri, jadi dia tidak meminta bantuan sampai saat-saat terakhir. Dia mungkin juga tahu bahwa begitu dia benar-benar menyerah kepada orang-orang itu, kehidupan dan kematiannya di masa depan tidak akan lagi dikendalikan olehnya. Qin Chen dan yang lainnya bergumam dalam hati mereka. Oke, jangan bicara omong kosong. Saya tidak ingin terlalu terlibat di dunia bawah. Mari kita bicarakan sisanya setelah Anda kembali ke surga. Kaisar kuno mengangguk ke Qin Chen, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat undet di atas kepalanya. Chang He melihat ke banyak patung batu undet di area inti dengan ekspresi lembut di wajahnya. Dewa Hades, aku telah memenuhi janji yang kamu buat saat itu. Apakah sudah waktunya bagimu untuk memenuhi janjimu? Berjanji padaku. Saat Kaisar kuno selesai berbicara, sungai undet di langit tiba-tiba mendidih kembali. Bab 5717. Kebangkitan dari kematian. Sungai besar undet melonjak, dan samar-samar, kekuatan yang muncul di atas langit dan bumi meningkat. Teror kekuatan ini ada di dimensi lain. Ini adalah kekuatan Hades yang pernah dialami semua orang sebelumnya. Dewa Hades. Aku melihat kekuatan ini bergetar sedikit dan dengan cepat bergabung ke dalam sungai panjang undet di bawah. Saat berikutnya, di bawah tatapan ngeri semua orang, serangkaian aura reinkarnasi yang membuat jantung berdebar-debar dengan cepat memenuhi udara. Sungai panjang undet. Nafas reinkarnasi ini sangatlah menakutkan, bahkan nafas reinkarnasi terkuat yang pernah dilihat semua orang bahkan lebih mengejutkan lagi, datang langsung dari tingkat tertinggi dunia bawah. Nafas reinkarnasi ini sangatlah menakutkan, bahkan nafas reinkarnasi terkuat yang pernah dilihat semua orang bahkan lebih mengejutkan lagi, datang langsung dari tingkat tertinggi dunia bawah. Di bawah pengawasan semua orang,
aura reinkarnasi di seluruh langit mengalir keluar seperti anak sungai, dan benar-benar bergabung ke dalam banyak patung batu undead di area inti. Patung batu undead ini, Qin Chen dan yang lainnya membuka mata lebar-lebar, dan dengan suara mendengung. Patung batu undead yang tak terhitung jumlahnya di area inti dengan cepat menyala di bawah nafas reinkarnasi menjadi hidup pada saat ini. Pemulihan semacam ini bukanlah pemulihan tipe pertempuran sebelumnya, tetapi perlahan-lahan menjadi hidup. Setelah dipelihara oleh kekuatan reinkarnasi sungai undead, jiwa istimewa berkembang dari patung-patung batu ini. Nafas Dewa Kuno. Dari patung batu undead tersebut, sebenarnya memancarkan aura para dewa kuno yang mirip dengan sesepuh kaisar kuno. Klan Dewa Kuno. Murid Qin Chen sedikit menyusut. Dia langsung mengerti bahwa patung batu undead di depannya berasal dari klan Dewa Kuno seperti kaisar kuno perlahan pulih. Mereka mendapatkan kembali vitalitasnya dan berubah menjadi jiwa nyata. Hidup kembali. Cara ini membuat semua orang terlihat ngeri. Bahkan Kaisar Netherworld dan yang lainnya tercengang, dan mereka semua berkata dengan tidak percaya, bagaimana ini mungkin. Sebagai salah satu dari 4 kaisar besar di dunia bawah, mereka dapat dianggap sebagai salah satu orang terkuat di dunia bawah. Tapi mereka belum pernah terdengar bahwa orang yang sudah mati bisa hidup kembali setelah memasuki dunia bawah. Siklus hidup dan mati adalah prinsip utama langit dan bumi. Tidak ada yang bisa menandinginya. Setidaknya mereka, 4 kaisar agung, tidak bisa melakukannya dari mereka. Ini, masih bisa seperti ini. Setelah beberapa saat, energi reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya menghilang, dan roh undead yang tak terhitung jumlahnya yang awalnya seperti patung batu sekarang penuh dengan kehidupan. Dan mata mereka menatap dengan penuh semangat ke arah kaisar kuno di depan mereka. Apakah kita, semua hidup? Semua orang kuat dari klan Dewa Kuno bergumam pada diri mereka sendiri, lalu mengangkat kepala dan melihat ke depan dengan penuh semangat, mulut mereka gemetar. Tuan Kaisar Kuno. Jenderal terakhir, temui Tuan Kaisar Kuno. Patung-patung batu undead terbang satu demi satu, memandangi Kaisar Kuno dengan penuh semangat, dan kemudian mereka semua berlutut dalam posisi bersatu. Seolah-olah mereka telah berlatih ribuan kali, ratusan juta kali. Air mata mengalir di wajah mereka, dan mereka tersedak dan berteriak. Mengaum, raungan itu mengguncang langit, seperti guntur, membubung ke langit, mengaduk sungai panjang undead. Orang-orang ini adalah orang-orang kuat dari klan Dewa Kuno yang mengikuti Kaisar Kuno dalam pertempuran melawan Laut Kosmik. Saudaraku, kamu ikuti aku dan menanggung kesulitan. Melihat orang-orang kuat dari Dewa Kuno yang tak terhitung jumlahnya berlutut di depannya, mata Kaisar Kuno menjadi lembab. Saat dia mengangkat tangannya, kekuatan yang menakjubkan muncul dan mengangkat mereka semua. Berjuang untuk klan Dewa Kuno kita, berjuang untuk Kaisar Kuno, kita tidak memiliki penyesalan bahkan jika kita mati, jadi mengapa harus menanggung kesulitan? Ya, merupakan suatu kehormatan bagi kita untuk berkorban demi Kaisar Kuno. Suatu kehormatan untuk mati. Tak terhitung orang kuat dari klan Dewa Kuno meraung kegirangan, auranya mencengangkan, dan keinginannya yang menakutkan melonjak antara langit dan bumi. Menyapu dengan liar, seperti dewa atau iblis. Kaisar Kuno Senior, apakah mereka Dewa Kuno yang kuat yang mengikutimu untuk menaklukkan Laut Kosmik? Qin Chen berkata dengan kaget saat dia melihat banyak orang kuat di depannya orang mati. Itu benar, Kaisar Kuno mengangkat kepalanya dan melihat ke sungai undead. Meskipun aku diselamatkan oleh orang itu selama pertempuran di Laut Semesta, banyak bawahanku yang hampir hancur total dan semuanya tewas dalam pertempuran itu. Dengan bantuan orang itu, Hades pernah membuat kesepakatan denganku. Dia dapat menggunakan sungai kematian untuk mengubah anggota sukuku menjadi bentuk khusus dari jiwa mati. Mereka tidak akan memasuki reinkarnasi atau berbalik di 6 alam. Selama mereka, aku bisa menjaga dunia bawah ini untuknya, dan suatu hari nanti, dia akan mengubah orang-orangku ini menjadi alam roh lagi. Itulah mengapa aku akan menjaga dunia bawah tanahnya di surga selama bertahun-tahun,
kuno, Kaisar berkata dengan tegas. Kaisar kuno senior, bisakah semua orang mati dibangkitkan? Pada saat ini, Molly tiba-tiba melangkah maju dengan penuh semangat. Kaisar kuno melirik ke arah Molly, menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak benar. Masih banyak syarat untuk dibangkitkan. Salah satunya adalah setelah jiwa memasuki sungai kematian setelah kematian, ia harus diubah menjadi keadaan khusus. Jika tidak, ketika kondisinya terpenuhi, mereka secara alami akan memasuki 6 alam reinkarnasi dan bereinkarnasi lagi. Kedua, kekuatan mereka juga harus mencapai tingkat tertentu alam Kaisar Agung, dan jiwa mereka sendiri sangat kuat. Menahan transformasi hukum misterius dunia bawah dan dibangkitkan oleh kekuatan reinkarnasi. Adapun anggota klan saya yang lain, setelah bertahun-tahun, mereka mungkin telah menghilang ke dalam sungai kematian dan bereinkarnasi. Kaisar kuno berkata dengan raut wajahnya. Menghela nafas, bahkan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kekuatannya terbatas dan dia hanya bisa menyelamatkan beberapa orang. Setelah mendengar kata-kata Kaisar kuno, mata Molly tiba-tiba meredup. Ya, patung batu undead di depanku semuanya sangat kuat sebelumnya. Yang terlemah mungkin berada di level Kaisar tingkat menengah, dan yang terkuat berada di level Kaisar puncak tingkat Kaisar. Bahkan Kaisar kuno senior tidak dapat menyelamatkan anggota klannya yang lain, dan Tuan Qian. Pada saat ini, Kaisar kuno melirik Molly, mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu memiliki kerabat yang ingin kamu bangkitkan? Mengangguk buru-buru, junior ini punya satu kerabat dekat meninggal belum lama ini untuk menyelamatkan generasi muda, tapi dia baru saja melampaui alam transendensi. Kaisar kuno mengangguk. Memang benar dia lemah, tapi jika kemauannya kuat, dia akan memiliki semacam obsesi dan keterikatan sebelum dia mati. Segala sesuatunya tidak boleh memasuki reinkarnasi secepat ini, tetapi jika mereka ingin dibangkitkan, itu sulit. Mata Molly menjadi lebih gelap. Pada saat ini, Kaisar kuno tiba-tiba berkata, namun, itu tidak sepenuhnya mustahil. Kaisar kuno senior, apakah Anda tahu? Mata Molly yang awalnya putus asa tiba-tiba bersinar, dan dia menatap Kaisar kuno dengan penuh semangat. Kaisar kuno menggelengkan kepalanya, saya bukan Dewa Hades, apa yang bisa saya lakukan? Terlebih lagi, bahkan Dewa Hades tidak dapat sepenuhnya melanggar kehendak dunia bawah dan membangkitkan mereka yang telah mati. Kekuatan Dewa Alam Hades berasal dari dunia bawah, dan membangkitkan orang mati melanggar hukum dunia bawah dan akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada hukum dunia bawah. Jika dia melakukan ini, itu sama saja dengan bunuh diri. Senior, apa yang kamu katakan sebelumnya, kata Molly gemetar. Kaisar kuno tersenyum, hanya karena saya tidak bisa melakukannya bukan berarti orang lain tidak bisa melakukannya. Setelah mengatakan itu, Kaisar kuno menoleh untuk melihat ke arah Qin Chen dan berkata sambil tersenyum. Alasannya Dewa Dunia Bawah bersedia memberikan klan Dewa Kunoku orang kuat itu berubah menjadi patung batu orang mati. Selain janjiku untuk menjaga dunia bawah, yang terpenting adalah wajah orang itu. Generasi kedua, Kaisar kuno tersenyum dan berkata, jika salah satu adik laki-laki Qin Chen setuju untuk mengambil tindakan dan menggunakan metodenya. Untuk secara paksa membalikkan jalan surga di dunia bawah dan membangkitkan orang yang Anda cintai, itu seharusnya tidak sulit. Dan menatap Qin dengan tergesa-gesa. Chen, mata berapi-api itu seperti melihat keindahan yang tiada taraf. Bisakah orang di belakang Qin Chen membangkitkan Tuan Qian? Harapan langsung membara di mata Molly. Semuanya, aku tidak akan tinggal di dunia bawah ini lagi. Saudara-saudaraku baru saja dibangkitkan, dan jiwa mereka harus diintegrasikan ke dalam tubuh sesegera mungkin. Kaisar kuno tersenyum dan memandang Qin Chen, adik, lihat kamu di alam semesta asli. Setelah itu, Kaisar kuno melangkah maju bersama banyak orang kuat dari para dewa kuno dan langsung menghilang ke dalam jalur antara alam semesta asli dan dunia bawah. Setelah Kaisar kuno pergi,
seluruh sungai Undet kehilangan gejolak aura kaisar ilahi dan langsung menjadi tenang. Chen. Sisi melangkah maju dan mendatangi Qin Chen, perlahan memegang tangannya. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Meskipun perjalanan ke dunia bawah ini melalui banyak hal, setidaknya berakhir dengan baik. Luka Sisi sembuh, dan semua orang mengusir kanker di dunia bawah, memulihkan perdamaian di dunia bawah. Hanya saja dunia bawah saat ini baru saja mengalami perang besar dan penuh lubang. Jika ingin memulihkan kehidupan sepenuhnya, saya khawatir masih banyak yang harus dilakukan. Bawahanku, tolong temui Tuan Chen, tolong temui Sang Putri. Pada saat ini, sebuah suara keras terdengar, dan Kaisar Dunia Bawah dan sekelompok Kaisar Dunia Bawah semua mendatangi Qin Chen, dan mereka semua buru-buru berlutut dengan ekspresi hormat. Kaisar Netherworld memandang Qin Chen dan Sisi dengan ekspresi tersanjung di wajahnya, dan berkata dengan hormat, Tuan Chen, Tuan Putri, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Di belakangnya, Kaisar Yan dari Istana ke-10, Kaisar Si Huang dan yang lainnya semuanya tampak hormat dan menundukkan kepala. Dengan kepala tertunduk, dia terlihat patuh seperti yang dia inginkan, tetapi hatinya bahkan lebih ketakutan. Dengan kekuatan dan status Qin Chen saat ini, mencoba membunuh mereka seperti menghancurkan serangga. Qin Chen melirik semua orang, dan tubuh semua orang tiba-tiba gemetar. Mereka tidak bisa menahan rasa takut di hati mereka, dan kepala mereka tidak bisa membantu tetapi menundukkan kepala lebih rendah lagi. Karena mereka semua tahu bahwa hidup dan mati mereka sekarang ada di tangan Qin Chen. Tangan. Qin Chen dapat menentukan nasib mereka hanya dengan satu kata. Yuming, sikapmu berubah sangat cepat, kata Qin Chen ringan. Yuming sangat ketakutan hingga dia tiba-tiba gemetar, seluruh tubuhnya gemetar, dan keringat dingin tiba-tiba menetes dari dahinya. Tuan Muda Chen, hatiku untukmu, Tuan Muda Chen, tidak pernah berubah. Berkata dengan ringan, langit dan bumi bisa belajar satu sama lain, langit dan bumi bisa belajar satu sama lain. Kaisar Netherworld begitu ketakutan hingga rasa merinding menjalar ke punggungnya. Qin Chen tidak banyak bicara, dia hanya melambaikan tangannya dan berkata, kembalilah dulu dan bereskan dunia bawah. Bab 5718. Jangan mempersulit kami. Ya, Kaisar Netherworld tidak bisa menahan nafas lega, dan sebuah batu besar tiba-tiba jatuh di hatinya. Tuan Muda Chen sepertinya telah memaafkan dirinya sendiri. Tuan Chen, di mana Aula ke-10 dan yang lainnya? Yuming tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya lagi. Qin Chen melirik Kaisar Aula Neraka ke-10 dan lainnya. Kaisar Aula Neraka ke-10 dan yang lainnya merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka, seolah-olah mereka ditusuk oleh ribuan jarum. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari mereka, orang-orang terkuat di dunia bawah, akan merasa tidak nyaman di depan pria muda yang kuat di dunia atas. Sisi, dunia bawah ini diserahkan kepadamu oleh orang tuamu, bagaimana menurutmu? Qin Chen memandang Sisi. Chen, dunia bawah telah mengalami cukup banyak pembunuhan sekarang, biarkan mereka menebus dosa-dosa mereka, si berpikir sejenak dan berkata. Terima kasih atas kebaikan Anda, Putri. Kaisar Neraka Istana ke-10 dan yang lainnya segera merasa seolah-olah mereka telah diberikan amnesti. Kami pasti akan memerintah dunia bawah dengan baik di bawah komando Sang Putri. Dan mengembalikan dunia bawah ke dunia yang damai. Setelah mengalami ini, setelah mengetahui Dewa Hades, Tuan, setelah Permaisuri Ming Yue masih hidup, mereka, para Kaisar Agung dunia bawah, tidak lagi memiliki pikiran apapun. Mereka hanya merasa bahwa hidup adalah sebuah anugerah. Segera, banyak orang kuat di dunia bawah mundur satu demi satu di bawah kepemimpinan Kaisar Netherworld dan Kaisar Neraka Aula ke-10. Kaisar Wu Yueming dan Kaisar Mingzan telah menyusun rencana mereka di dunia bawah selama bertahun-tahun. Meskipun mereka sudah mati, wilayah mereka masih perlu diambil alih. Tentu saja, ada banyak hal yang perlu diselesaikan. Segera, banyak kaisar dunia bawah mengambil tindakan.
Mereka diam-diam memutuskan untuk bekerja keras memperbaiki dunia bawah agar dapat meninggalkan kesan yang baik pada Tuan Muda Chen dan Putri Sisi. Melihat Qin Chen telah selesai menangani urusannya, Molly tiba-tiba melangkah maju dan berkata dengan cemas, "Apa yang kamu janjikan padaku sebelumnya? Jangan khawatir, aku tidak akan melupakannya." Qin Chen mengangguk padanya dan segera mengambil satu langkah ke depan. Melangkah keluar, dia tiba di depan inti sungai mayat hidup dalam sekejap. Ledakan. Inti sungai bergetar dan menyatu menjadi sungai undet yang luas. Saat berikutnya, Xiao Xiao dan Ning Muyao muncul di depan Qin Chen dan Sisi. "Saudaraku, saudari ini, sepertinya ada hubungannya dengan Xiao Xiao." Xiao Xiao buru-buru bersembunyi di belakang Qin Chen, memegang tangan Qin Chen dengan tangan kecilnya. Dan menatap Ning Muyao dengan mata besarnya. Dia merasakan perasaan yang sangat hangat dari Ning Muyao. Ning Muyao juga memandang Xiao Xiao dengan mata yang rumit, dengan kelembutan dan ketenangan di matanya. "Nona Ning, jika tebakanku benar, kamu adalah jiwa lain dari Xiao Xiao, kan?" Qin Chen memandang Ning Muyao dengan warna aneh di matanya. Jika Ning Muyao tidak bergabung ke inti sungai mayat hidup pada saat terakhir dan mengaktifkan kekuatan Hades di dalamnya, Qin Chen tidak akan berani menebak ke arah itu. Karena di dunia ini, hanya Xiao Xiao yang merupakan roh dari sungai mayat hidup, dan dapat mengendalikan sungai mayat hidup dengan begitu mudah. Ning Muyao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan Qin, jika Anda bertanya kepada saya sebenarnya tidak tahu, tetapi saya juga merasa bahwa dia dan saya mungkin adalah satu." Qin Chen terkejut. Ning Muyao mengangguk, "Sebenarnya, aku dibawa kembali dari dunia bawah oleh ayah angkatku." "Ayah angkat? Dia adalah Dewa Hades di mulutmu." Ning Muyao memandang Sisi dengan mata lembut, "Setelah semuanya, Sisi Nonasi harus menjadi saudara perempuanku, Xiao Xiao harus menjadi saudara perempuanku." Qin Chen mengedipkan matanya, yang satu adalah kakak perempuan dan yang lainnya adalah adik perempuan. Mengapa hubungan ini tampak agak berantakan? Molly di samping juga memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Melihat Qin Chen dan tiga gadis di depannya, dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri, "Lupakan, aku punya Tuan Qian, itu sudah cukup." Ternyata Ning Muyao teringat akan hal itu, dia tumbuh di alam semesta awal, yang sepertinya baru saja terbentuk. Kekacauan ada di mana-mana, tapi juga penuh dengan kekacauan dan pembunuhan. Saat itu, Ning Muyao tidak tahu siapa orang tuanya sejak dia lahir, tetapi dia dilahirkan dengan kedekatan dengan orang mati dan bahkan bisa melihat kehidupan dan kematian seseorang. Memiliki mata yin dan yang legendaris. Dia berjalan di alam semesta asli dan terus berlatih. Dia juga mendapatkan ketenaran di alam semesta asli. Dia juga menyaksikan terbukanya kekacauan dan kelahiran dunia, sehingga kerajaan kematian yang dia dirikan memiliki konsep artistik tentang kekacauan. Dunia alam semesta asli. Dia hanyalah seorang gadis kecil, berjalan di alam semesta asli, dan secara alami menghadapi banyak permusuhan selama krisis, ketika dia akan mati. Dia bertemu dengan Dewa Hades dan permaisuri bulan kegelapan yang datang ke alam semesta aslinya. Alam semesta, dan membawanya kembali ke dunia bawah. Setelah memasuki dunia bawah, tidak hanya dia tidak beradaptasi dengan apapun, tapi dia menunjukkan bakat yang luar biasa. Terlebih lagi, dia terlahir dengan ketertarikan dengan undet dan bisa dengan bebas masuk dan keluar dari sungai undet tanpa terhimpit oleh kekuatan reinkarnasi. Dari sungai mayat hidup. Bahkan, di bawah bimbingan Hades, dia belajar bagaimana menyatu dengan sungai orang mati dan mengendalikan kekuatan sungai orang mati. Namun rahasia ini belum pernah diketahui siapapun. Dulu saya berpikir bahwa saya memiliki fisik yang istimewa, tetapi sekarang tampaknya. Ning Muyao melihatnya dan tersenyum, sangat mungkin dia dan saya dilahirkan bersama. Qin Chen berpikir sambil berpikir, dan menurut Ning Muyao, dia seharusnya bereinkarnasi ke alam semesta asli, tapi mengapa dia bereinkarnasi sebagai satu jiwa? Pasti ada beberapa hal yang tidak Anda ketahui.